tiba-tiba kami dipiting, terus dikerumunin orang-orang, ada yang pakai seragam polisi, ada juga yang enggak. Pada saat itu kami digeledah paksa. Cuma kan masalahnya kalau yang menghalang-halangi polisi, apakah polisi mau menghukum dirinya sendiri, mau menyidik dirinya sendiri? Larangan-larangan aksi dan lain sebagainya itu tidak diatur gitu ya, bahkan dilindungi dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang sewenang-wenang gitu ya dalam menggunakan uang pajak gitu dan tidak transparan kepada publik, wajar kalau mereka juga ikut marah. Halo, kembali lagi di podcast Di Atas Meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Ketika pelajar ikut bersuara dan ikut andil dalam mengkritisi rejim pemerintahan saat ini seharusnya menjadi harapan, suara harapan bagi bangsa Indonesia. Namun justru faktanya saat ini suara-suara tersebut dibungkam, dikriminalisasi, bahkan dilarang dalam mengikuti aksi-aksi dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, saya bersama Maul dari pelajar. Halo Maul. Halo. Kemudian saya juga bersama Mbak Asvin. Halo Eva. Selaku akademisi STH Indonesia Jentera. Kemudian ada Kak Nisa dari Program Manajer Divisi Edukasi ICW. Halo Eva dan kawan-kawan. Nah, kali ini di podcast Di Atas Meja kita akan membahas mengenai bagaimana fenomena pelarangan pelajar dan juga kriminalisasi yang dilakukan oleh pelajar. Mungkin aku akan mulai ke Kak Nisa. Kak Nisa, mungkin boleh sharing bagaimana sih tren pelemahan demokrasi saat ini berdampak pada ruang sipil, khususnya pelajar? Ya, kalau kita lihat sekarang gitu ya kondisinya terjadi memang pelemahan demokrasi yang sebetulnya nggak terjadi cuma di tahun ini ya, udah jauh sebelum hari ini gitu terjadi, dan kondisinya jadi lebih parah gitu ya. Dan kalau dilihat dalam aksi terakhir di bulan Agustus, di mana banyak orang menyuarakan keresahan, kemarahan, kekecewaan kepada pemerintahan rezim Prabowo, tapi kemudian yang terjadi banyak masyarakat yang ditangkap gitu ya, dikriminalisasi, dan di dalamnya adalah pelajar. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan bisa terjadi karena bagaimanapun pelajar juga punya hak untuk bersuara, dan dalam demokrasi itu sebenarnya siapapun punya hak yang sama, tidak boleh ada pembatasan-pembatasan untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan aspirasi, bahkan untuk menyampaikan kekecewaannya, kemarahannya kepada rezim begitu. Jadi dengan kondisi sekarang ini benar-benar juga berdampak ke pelajar, karena banyak kan pelajar yang ditangkap bahkan hampir satu bulan pasca kita melakukan demonstrasi, masyarakat turun melakukan demonstrasi, masih banyak yang ditangkap sampai hari ini, bahkan kebanyakan juga pelajar begitu. Oke, nah tadi Kak Nisa sudah menjelaskan banyak sekali penangkapan. Tentu ini bagian dari pelemahan demokrasi gitu ya. Nah, aku mau ke Mbak Asvin. Mbak Asvin mungkin bisa menjelaskan terkait larangan-larangan ini begitu dalam konteks hukum. Kenapa akhirnya pelajar kok dilarang gitu ya, karena ada SE dan lain sebagainya, kemudian akhirnya dikriminalisasi. Mungkin bisa dijelaskan? Sebetulnya dalam undang-undang nggak ada larangan bagi siapapun, termasuk pelajar, termasuk anak-anak, untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya suka takjub ya bagaimana mereka bisa memutar balik undang-undang perlindungan anak untuk mengkriminalisasi orang dengan tuduhan mengajak anak untuk berdemonstrasi. Yang pertama begini, kalaupun anak diajak demonstrasi, pertanyaannya salah gak? Coba kita ganti kata demonstrasi jadi piknik, jadi main bola. Saya ngajak anak main bola, bisa masuk penjara gak? Ya enggak, karena main bola bukan perbuatan terlarang. Kalau gitu, kalau ngajak demonstrasi masuk penjara, berarti sebetulnya polisi dan rezim ini menganggap demonstrasi perbuatan terlarang. Nah, tapi lebih dari itu sebetulnya undang-undang perlindungan anak itu atau konvensi hak anak, aturan internasional tentang hak anak sebetulnya menjamin hak anak untuk berpendapat, menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, karena anak itu bukan orang yang nggak punya pikiran dan nggak punya pendapat gitu ya. Saya tahu kasus bagaimana anak-anak kelas 6 SD
11 tahun, 12 tahun itu ikut dalam petisi-petisi online dan orang tuanya kemudian baru tahu belakangan dan kaget. Ya karena mereka mendapat pendidikan, itu artinya keberhasilan pendidikan Indonesia dong. Ya. Gitu. Ya, tapi kalau merujuk dalam konteks kurikulum pendidikan, Kak Aspin, ini ada kaitannya nggak dengan pelemahan dan juga kriminalisasi yang terjadi, larangan yang terjadi? Ya akhirnya kan yang terjadi justru sekolah, dinas dan seterusnya itu ya dari atas sampai bawah itu mencoba melarang dan menghalang-halangi anak untuk berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sebetulnya ada ancaman pidananya di Undang-Undang 998 tentang mereka menyampaikan pendapat di muka umum. Cuma kan masalahnya kalau yang menghalang-halangi polisi, apakah polisi mau menghukum dirinya sendiri, mau menyidik dirinya sendiri? Itu kan persoalannya. Tapi sebenarnya dinas dan guru itu sebetulnya nggak boleh menghalang-halangi anak untuk berdemonstrasi gitu. Aku menambahkan sedikit, Boleh. Eva. Pelajar juga sebetulnya kan kenapa turun dalam berdemonstrasi? Kalau saya meyakini ini bukan karena mereka sekedar ikut, sekedar diajak, tapi pelajar itu juga adalah kelompok dari masyarakat yang juga sangat terdampak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka adalah biasanya kelompok masyarakat miskin kota yang orang tuanya juga secara pekerjaan, secara pendapatan, ekonominya tidak secara ekonominya juga mereka kesulitan gitu ya, sehingga dan mereka juga menyadari bahwa kondisi ini itu juga mereka hidup dalam kondisi yang tidak berkecukupan, itu juga ada andil negara, sehingga ketika melihat kondisi seperti sekarang ada negara yang sewenang-wenang gitu ya dalam menggunakan uang pajak gitu dan tidak transparan kepada publik, wajar kalau mereka juga ikut marah karena mereka juga adalah bagian yang terdampak. Jadi salah banget tadi kalau dibilang pelajar nggak boleh ikut demo, nggak boleh ikut aksi, itu salah karena mereka adalah kelompok yang sangat terdampak. Oke, terima kasih Kak Nisa, Mbak Aspin. Mungkin kita bisa langsung terlebih dahulu ke Maul gitu ya, sebagai pelajar. Mungkin Maul boleh menceritakan terkait pengalaman-pengalaman Maul begitu ya ketika melakukan aksi, pengalaman mungkin apakah ada larangan dari sekolah, intimidasi dan lain sebagainya gitu yang terjadi. Sebelum saya aksi pasti balikin dulu tadi kita sebagai pelajar gitu ya, bener banget sama yang disampaikan Kanisa tadi. Kita turun atas keresahan sendiri, karena merasa kita terdampak dan atas keinginan untuk penghidupan yang layak gitu untuk di masa depan gitu. Dan beberapa kali ikut aksi, turun juga sebagai jadi paramedis gitu. Sempat sebenarnya hampir sering ya dapat intimidasi gitu dari aparat gitu tadi. Bahkan ketika aksi piknik melawan juga sering banget gitu sebenarnya di situ. Tapi yang cukup berkesan ya. Yang cukup berkesan gitu ketika jadi medis, dan itu pertama kali saya jadi paramedis. Saya dapat tindakan yang cukup intimidasi gitu dari polisi. Kita waktu itu berlima lagi nyisir jalan, ketika habis dipukul mundur lagi nyisir jalan, dan tiba-tiba kami berlima itu dipiting gitu. Tiba-tiba kami dipiting, terus dikerumunin orang-orang, ada yang pakai seragam polisi, ada juga yang enggak. Pada saat itu kami digeledah paksa, terus kami juga sempat difoto dengan kondisi dipiting dan disuruh melet gitu, jadi bahan tertawan mereka. Dan ya itu salah satunya yang saya rasakan gitu. Bukan hanya pelajar gitu ya, maksudnya bayangkan posisi itu di siapapun gitu, bisa pasti bisa kena siapapun gitu. Tapi bagaimana cara kamu menegosiasikan ini kepada pihak sekolah? Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak sekolah begitu ketika melihat banyak anak muridnya termasuk kamu misalnya ikut aksi dan lain sebagainya? Pada saat itu sih mungkin belum seramai saat ini ya, tapi ketika setelah tanggal 25 itu memang ada surat edaran untuk orang ikut aksi itu. Tapi untuk sebelumnya itu masih belum ada. Masih aman. Masih belum ada apa-apa. Jadi setelah ada surat edaran terkait pelarangan tersebut, akhirnya ada himbauan-himbauan dan lain sebagainya dari sekolah. Ada. Bahkan sampai diposting di Instagramnya. Nah ini gimana nih Kak Aspin? Aku kembali lagi ke Kak Aspin begitu ya, terkait konteks surat edaran. Ini kan bukan hanya dalam konteks hukum akhirnya, tapi juga
ada politik yang main di sini gitu ya. Jadi antara hukum dan juga sistem politik saat ini sangat berkaitan nih terkait penyempitan demokrasi seperti ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail sedikit Kak? Iya, saya mau ngebahas itu ya. Itu berarti kan yang tidak melindungi anak polisi. Oke. Begitu, bukan orang yang ngajak demonstrasi. Dan yang kedua, kita Indonesia dan juga dunia itu mengeluh-elukan anak yang demonstrasi untuk iklim. Siapa? Greta. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia di PBB memberikan ruang untuk dia untuk pidato, memberikan surat, dan itu dirayakan sebagai sebentuk kesadaran karena masih muda sudah memiliki kesadaran. Nah berarti kan Indonesia kebalik cara berpikirnya, ya pantas kita nggak maju-maju gitu. Tapi kenapa bisa begitu? Itu sebetulnya adalah, dan kenapa surat edaran bisa melawan undang-undang? Ini artinya Indonesia bukan negara hukum lagi, karena dalam negara hukum peraturan yang lebih rendah nggak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Surat edaran bahkan bukan peraturan perundang-undangan, itu cuma surat untuk internal aja. Dia nggak mengikat keluar. Misalnya surat edaran RT, kalau kita bukan RT situ ngapain kita ikutin? Iya kan? Surat edaran untuk dinas, ya kita bukan orang dinas, ngapain? Tapi kan akhirnya kan kita dipaksakan. Artinya pelanggarannya itu udah double. Artinya apa? Ya Indonesia udah jadi negara kekuasaan karena nggak lagi nurut pada undang-undang. Dia meskipun dia lebih rendah, kalau demi kekuasaan dijalankan dan sebaliknya. Oke. Jadi sangat berpengaruh juga kepada konteks sistem politik nggak Kak Aswin soal ini? Iya sangat. Jadi negara hukum kan pasti ada di tingkat negara dan itu artinya sangat terkait dengan politik. Artinya politik Indonesia ini sudah kembali kepada politik yang otoritarian, yang tidak memberikan kebebasan untuk berpikir, berpendapat, menyampaikan pendapat gitu. Oke. Jadi sangat berkaitan dan ya sistem kita saat ini perlu dikritisi terus begitu ya Kak Aswin ya. Iya, sistem politiknya ya, karena hukum akhirnya ikutan dari sistem politik. Oke, sip. Terima kasih Kak Aswin. Kita lanjut ke Kak Nisa. Nah, Kak Nisa tadi terkait konteks penyempitan ruang-ruang demokrasi ini justru malah akhirnya kan juga menyuburkan angka korupsi saat ini gitu ya, karena akhirnya ruang-ruang kita untuk mengkritisi dan lain sebagainya itu dipersempit oleh pemerintahan dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa kan Nisa kira-kira? Iya, dalam konteks ini sebetulnya ini terlepas tidak hanya pelajar gitu ya konteksnya, tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar gitu ya, dalam demonstrasi dan pasca demonstrasi Agustus, di mana di sana banyak terjadi penangkapan kepada orang-orang yang turut serta dalam aksi demonstrasi. Yang menjadi persoalan, negara sebenarnya ingin mempertontonkan ketakutan. Negara ingin dalam secara tidak langsung mungkin seperti menyebarkan teror begitu ya, untuk orang menjadi takut berbicara, untuk takut menyampaikan pendapat. Jangankan harus bawa megafon dan spanduk gitu berdiri di jalan untuk ngomong, menyampaikan aspirasi, orang mungkin sekarang akan berpikir 2 kali untuk melakukan itu, karena yang ada di bayangannya, saya takut habis ini saya dicari, saya takut habis ini ditangkap. Begitupun untuk di sosial media atau di kanal-kanal yang lain, kalau kita mau menyampaikan pendapat, akhirnya orang jadi takut gitu, karena banyak banget yang udah ditangkap gitu pasca demonstrasi kemarin. Dan ini bahaya bagi demokrasi, karena demokrasi yang sehat itu membuka ruang seharusnya untuk siapapun di dalamnya, dalam hal ini ya subjeknya adalah masyarakat, untuk bebas berpendapat, menyampaikan pandangan, dan bahkan mengkritik pemerintahnya. Nah, tapi yang terjadi kan justru sebaliknya. Ini jelas menjadi penyempitan ruang sipil, menjadi juga penyempitan dalam konteks demokrasi itu sendiri, yang akhirnya orang semakin akan disebutnya berjarak gitu ya, berjarak sekali gitu, dan kemudian berjarak dengan kebijakan, udah mungkin menjadi apatis gitu, dan akhirnya ya puncaknya korupsi akan semakin banyak di mana-mana. Karena jangankan kita mau ngomentarin misalnya di sosmed atau di mana gitu ya, ngomentarin gitu udah takut, apalagi kita melakukan pemantauan.
bikin pemantauan kasus korupsi apa gitu ya. Wah itu orang pasti kayak mikirnya wah nanti kalau aku bicara soal pemantauan ngelaporin kasus aku juga dilaporin. Nah itu yang bahaya sih. Iya, ini juga akhirnya jadi bukti melemahnya kontrol publik gitu ya kepada pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Oke, aku kembali lagi ke Maul karena penasaran juga nih, maksudnya masih muda, pelajar gitu ya, dan sekritis ini untuk mengkritisi situasi-situasi negara. Apa sih yang membuat kamu akhirnya ikut bergerak begitu ya? Karena emang beneran dari keresahan, dan buat saya nggak ketika saya melihat gitu, karena kita bahkan hampir setiap hari dikasih berita-berita bodoh gitu ya, berita-berita bodoh, penangkapan dan semacamnya gitu, dan bahkan dalam membuat kebijakan, statement-statement pejabat-pejabat yang masa gitu kita nggak marah melihat itu. Dan buat saya mungkin nggak ada alasan buat nggak marah gitu, nggak ada alasan buat saya bersuara aja gitu. Oke, jadi dari keresahan personal dan juga dialami secara personal gitu ya. Oke, nah Kak Asvin, sekarang Kak Asvin lagi. Iya. Aku ingin mungkin Kak Asvin bisa mendetailkan juga gitu ya, bahwa dari kriminalisasi, pelarangan dan lain sebagainya, ini juga sebenarnya berpengaruh pada sistem pendidikan kita yang dimana kita disogoki dengan sistem yang harus nurut dengan guru dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi ya. Iya. Pendidikan sekolah itu apa sih? Sekolah belajar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu apa sih? Ilmu pengetahuan itu adalah menguji sesuatu secara ilmiah, mempelajari sesuatu secara ilmiah. Artinya dia bisa diuji benar atau salah. Beda misalnya begini, kalau ada orang, saya tadi malam mimpi ketemu Tuhan, bisa gak kita mencari tahu atau benar atau tidak? Susah kan? Yang ada berantem gitu. Atau dia bilang saya yakin bahwa batu itu memiliki kekuatan keramat. Itu mau berdebat sampai 1000 abad juga gak bakal ketemu jawabannya. Yang satu iya enggak gitu. Dia gak bisa diperiksa. Nah ilmu pengetahuan itu bisa diperiksa benar atau salah. Nah bagaimana cara memeriksa itu ya dengan berargumentasi, dengan berdebat. Karena itu taruhan deh, Indonesia ini gak akan maju-maju selama daya kritis orang itu terus dibungkam. Karena kalau dibungkam artinya tidak ada percakapan, tidak ada saling menguji, tidak ada argumen. Itu persis seperti abad-abad pertengahan. Ada orang namanya Galileo Galilei, dia mengatakan enggak, bumi bukan pusat semesta, berdebat. Kemudian otoritas saat itu ya yang berkelindan antara negara dan agama, ini orang nggak nurut, dihukum. Ternyata terbukti dia yang benar, bumi bukan pusat semesta. Jadi nggak mungkin ada pendidikan yang baik kalau siswa-siswa atau semua orang itu dilarang untuk kritis. Ya orang namanya pendidikan untuk menguji kekritisan kok, ya kan gitu. Nah dan ini sebetulnya menurut saya teman-teman pelajar saat ini tuh luar biasa karena struktur yang membuat orang tunduk takluk dengan guru gitu kan. Kalau kebanyakan nanya masih ini nggak mau, masih kamu kebanyakan nanya gitu ya. Mau disetrap. Iya, teman saya ada mahasiswa dari berbagai generasi itu nanya kebanyakan, bukan cuma nanya tapi mempertanyakan, dan ada yang disuruh keluar, ada yang dapat C, ada yang nggak lulus. Itu di kampus. Jadi ini budaya kita gitu ya. Dan jadi saya pikir ada orang-orang seperti Mau dan banyak sekali siswa-siswa dan mahasiswa di luar sana yang kritis. Itu harusnya negara ini bersyukur, bukan yang menghukum mereka. Iya, karena aku juga sempat ngobrol gitu ya waktu itu juga sama Kanisa gitu, bahwa hari ini juga sebenarnya berpengaruh pada kenapa akhirnya banyak kriminalisasi, intimidasi, larangan-larangan, itu juga karena berpengaruh pada sistem pendidikan kita yang juga akhirnya banyak melarang dan mengkungkung kita gitu. Pun juga dalam konteks sekolah, SMP, SMA dan lain sebagainya, meskipun sudah ada organisasi OSIS, MPK dan lain sebagainya, itu justru malah sistem demokrasi palsu yang dibuat oleh sekolah kurikulum gitu ya. Akhirnya anggota OSIS sama anggota MPK malah dibuat untuk jadi semacam razia-razia cara berpakaian, terus pesta pensi dan lain sebagainya gitu ya udah. Ya harusnya kalau menurutku sih ada OSIS atau organisasi apapun di sekolah gitu ya, tapi kemudian di luar siswa tidak boleh bersuara, ya di sekolah mendingan nggak perlu ada OSIS karena ya semua tadi kan kayak palsu gitu. Aku kembali lagi ke
Kanisa. Nah, Kanisa sebagai aktivis anti korupsi dan juga masuk dalam konteks bagian divisi edukasi gitu ya di ICW. Bagaimana Kak Nisa menyikapi ini gitu ya? Bagaimana Kak Nisa merangkul pelajar-pelajar, kemudian juga bagaimana menyikapi pelajar-pelajar yang hari ini dikriminalisasi dan lain sebagainya? Berat banget dibilang aktivis anti korupsi. Ya, jadi kalau misalnya, saya takut Pak kalau bilang bagaimana merangkul, nanti bahaya nggak ini Mbak Aswin? Ya, jadi kalau terkait dengan bagaimana merangkul ICW dalam konteks edukasi ya, kita punya beberapa kegiatan, kita punya pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pelajar. Kita memberikan pemahaman, membangun awareness di mereka tentang bahaya korupsi, kenapa juga mereka perlu menyuarakan soal korupsi ini, kenapa mereka juga tetap perlu kritis. Kita coba berikan itu ke teman-teman pelajar yang memang belum lama ya ICW masuk ke teman-teman pelajar. Tapi harapannya dengan ICW punya beberapa tools yang bisa dipakai oleh teman-teman pelajar, itu bisa semakin memperbanyak orang yang terlibat dalam gerakan ini dan semakin membuat teman-teman pelajar juga tidak merasa sendirian, nggak merasa takut untuk menyuarakan apa yang jadi keresahannya mereka gitu. Dan kita juga punya platform online e-learning Akademi Anti Korupsi, itu juga bisa dipakai sama teman-teman pelajar. Oke, terima kasih Kak Nisa. Kita lanjut lagi ke Kak Aswin. Kak Aswin, ini banyak banget nih pelajar-pelajar yang juga curhat gitu ya, pelajar, mahasiswa yang curhat dengan situasi hari ini gitu ya, banyak sekali yang ditangkap, sudah reda, kemudian ditangkap lagi dan lain sebagainya. Kira-kira kita sebagai masyarakat sipil apa sih yang perlu kita lakukan begitu ya, melihat situasi hari ini? Ada istilah namanya keamanan rakyat semesta. Kita mungkin perlu melakukan perlawanan rakyat semesta dalam arti menegakkan hak-hak kita sesuai dengan konstitusi. Nah, itu kan kayak besar banget, tapi saya percaya untuk melakukan dengan hal yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah saling terkoneksi supaya setidaknya keamanan ya. Misalnya bayangkan kalau Eva sendirian terus ditangkep, itu pasti lain kalau yang nemenin ada 3 orang, setidaknya tahu nih Eva dibawa kemana gitu ya. Itu yang paling sederhana. Yang lain kalau kita terkoneksi dengan organisasi-organisasi yang bisa memberikan bantuan, setidaknya lebih cepat gitu ya. Dan saya pikir teman-teman yang sebetulnya ada teman-teman yang memiliki kemampuan digital itu juga bisa lihat sebetulnya ancaman-ancaman kan sering orang tuh dijadikan target itu kelihatan di media sosial. Jadi bisa saling memberitahu. Dan sayangnya meskipun ini situasi yang berat dan saya tahu ditahan itu pasti berat banget. Dan dipukul itu sangat membuat kita traumatis dan sakit banget pasti secara fisik dan juga traumanya itu. Tapi sayangnya kita tuh nggak punya kemewahan untuk berhenti, karena kalau kita berhenti ya kita betul-betul akan habis. Hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan dengan mengkritik dan berbicara terus dan mengatakan yang Anda lakukan itu salah. Dan Indonesia dibikin bukan oleh kekuasaan tapi dibikin oleh rakyat, dan konstitusi kita mengatakan pemerintahan itu oleh rakyat, untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan, dan ini bukan negara kekuasaan tapi negara hukum. Oke, terakhir mungkin ke Maul ya. Maul, ada yang mau disampaikan nggak Ul buat teman-teman yang hari ini masih berdiri bareng sama kamu gitu ya, kemudian juga dan ada yang mau disampaikan kepada mungkin pemerintahan atau aparat gitu yang saat ini masih mengurung teman-teman kamu yang ada di sana? Buat ke teman-teman pelajar semuanya, mungkin dari saya mungkin jangan pernah takut sama apapun gitu, terus berani aja ngelawan, karena betul apa yang disampaikan Mbak Asfi tadi, kalau misalnya kita berhenti justru akan jauh lebih parah gitu. Dan buat pemerintah, buat rezim ini nggak ada kata lain selain bebenah, karena mau gimana pun ya kalian harus bebenah gitu. Berhenti nangkepin orang ya. Iya. Berhenti nangkepin aktivis, nangkepin belajar. Iya. Oke, kita masih ada waktu mungkin 5-7 menit. Aku mempersilahkan para narasumber, Kak Nisa, Mbak Asfi, Maul untuk
memberikan paling tidak closing statement gitu ya, melihat situasi hari ini begitu. Silahkan Kanisa dulu mungkin. Masih mikir padahal. Iya, dengan konteks hari ini banyaknya mahasiswa atau juga pelajar SMA gitu atau aktivis yang kemudian ditangkap. Sebenarnya ini hal yang sangat buruk bagi demokrasi, karena bagaimanapun pemerintah nggak boleh lupa pelajar itu merupakan salah satu bagian penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Indonesia bisa merdeka itu karena diawali oleh keberanian para pelajar dalam melawan para penjajah gitu ya. Bung Karno sendiri ketika umur 16 tahun dia udah memulai aktivismenya. Begitu juga dengan Bung Hatta, Tan Malaka dan yang lain itu juga sama. Begitu di usia muda mereka sudah berani bergerak, berani menyuarakan keresahan ketidakadilan yang terjadi. Jadi langkah negara sekarang melakukan penangkapan, kriminalisasi terhadap pelajar terutama, dan juga kepada kelompok lain yang memang kritis, itu adalah langkah yang sangat salah, langkah yang sangat keliru. Dan hal ini harus segera dihentikan, dan pemerintah harus segera membebaskan kawan-kawan kami yang masih ada di dalam tahanan, karena mereka tidak layak untuk ditahan, mereka tidak bersalah bahkan begitu, karena menyuarakan pendapatnya, mereka bukan seorang kriminal. Jadi harus segera untuk dibebaskan. Oke, bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Ya, Kak Asvin silakan. Ya, senada dengan Kanisa, ini situasi yang berat ya, dan saya tahu ngomong itu sangat mudah, tapi melakukan itu sulit. Karena itu saya mikir-mikir apa ya gitu, tapi memang harus dikatakan. Jadi sebetulnya sejarah itu kan yang mengalami hal serupa ini kan bukan cuma kita ya. Bahkan sebetulnya sejarah peradaban ini adalah selalu sejarah perjuangan, karena orang yang punya uang, punya kekuasaan, punya kecenderungan untuk menekan orang lain, menekan sesama manusia. Dan sejarah itu menunjukkan perlawanan, perjuangan itu berhasil, gitu ya. Meskipun tentu saja dengan resiko-resikonya sendiri. Itu untuk supaya menguatkan kita bahwa kalau kita berhenti kita pasti akan dilindas, gitu. Tidak ada jalan mundur. Nah, yang terakhir ini kan belum setahun masa pemerintahan, ya kan? Rasanya udah lama banget, udah berat, gitu. Nah, saya mungkin presiden tidak akan dengar ya kita ngomong ini, tapi kita tahu bahwa Kapolri itu, polisi itu ada di bawah Kapolri, dan Kapolri langsung di bawah presiden. Tidak ada kementerian yang membawahi polisi. Artinya baik buruknya polisi adalah baik buruknya wajah presiden. Karena itu presiden harus turun tangan kalau dia tidak mau dianggap presiden yang betul-betul otoriter, dan katanya dia mau berbeda begitu kan waktu kampanye kan dari citranya yang dulu, ya dia harus tunjukkan dalam kasus ini, bebaskan orang-orang yang ditahan dan jangan lagi menangkap orang yang berdemonstrasi begitu. Oke, terima kasih Mas Bin. Lanjut ke Maul. Kalau dari aku mungkin singkat aja mungkin ya, mau melihat kondisi sekarang kita diam aja gitu. Kalau kita diam aja mungkin ya tamat kita gitu, kita mungkin nggak punya masa depan dan penghidupan yang layak ke depannya. Dan ya mungkin itu tadi yang mungkin akan terus ingin saya sampaikan gitu, terus melawan dan jangan pernah takut sama apapun itu, dan bebaskan kawan kami juga yang saat ini sedang dikriminalisasi di kepolisian. Oke, terima kasih Kanisa, Mbak Asvin, Maul. Tadi kita sudah mendengar banyak hal begitu ya terkait pembukaman, penyempitan ruang-ruang sipil dan lain sebagainya. Jadi ini sangat nyata gitu. Dan call yang mau aku sampaikan juga sebagai moderator di sini adalah karena secara personal ketika kawan-kawan Pedro ditangkap dan sebagainya, aku juga cukup takut dan akhirnya bingung gitu ya. Wah, ternyata polisi mempelintirnya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Tapi ternyata ketika tadi Mbak Asvin menjelaskan begitu ya bahwa surat edaran dan sebagainya, kemudian juga larangan-larangan aksi dan lain sebagainya itu tidak diatur gitu ya, bahkan dilindungi dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga teman-teman jangan takut, dan tadi lagi-lagi pemerintahan segera bebenah dan bebaskan kawan kami. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Dadah.